Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab UAS dari mata kuliah Psikologi Dakwah. Saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu psikologi dakwah adalah merupakan psikologi praktis atau psikologi terapan. Lingkupnya berada dalam proses kegiatan dakwah di mana sasarannya adalah manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Di dalamnya melibatkan sikap dan kepribadian pendakwah dalam berdakwah dan manusia yang punya sikap dan kepribadian pula. Hakikatnya psikologi dakwah berusaha menganalisis gejala-gejala kejiwaan baik dai ataupun mad'u yang terlibat dalam proses dakwah. Tujuannya yaitu untuk menumbuhkan pengertian, kesadaran, penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang dibawakan oleh pendakwah atau penerang agama. Selanjutnya memberikan landasan dan pedoman kepada metodologi dakwah. Selanjutnya memberikan pandangan tentang mungkinnya melakukan perubahan tingkah laku atau sikap mental psikologi secara sasaran dakwah sesuai dengan pola kehidupan yang dikehendaki oleh pendakwah atau penerang agama. Baik, soal nomor 2, yaitu psikologi dakwah dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang bertugas mempelajari atau membahas tentang segala gejala hidup kejiwaan baik dai ataupun mad'u yang terlibat dalam proses kegiatan dakwah. Lebih spesifik, psikologi dakwah dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia yang berkaitan dengan dakwah. Perilaku dakwah dapat berupa perilaku yang tampak ataupun perilaku yang tidak tampak. Baik, soal selanjutnya, soal nomor 3, yaitu konsep dai. Dai adalah orang yang melaksanakan tugas dakwah baik melalui lisan, tulisan maupun perbuatan yang dilakukan secara individu, kelompok, organisasi atau lembaga. Kriteria yang harus dimiliki seorang dai berikut beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang dai. Yang pertama yaitu iman dan takwa kepada Allah, yang memiliki keyakinan yang kuat tentang keesaan Allah dan menjalankan segala perintah Allah serta menjauhi larangan Allah. Selanjutnya ihsan kepada Allah, yaitu menyembah Allah seolah-olah melihatnya atau meyakini bahwa Allah melihat kepadanya. Sedangkan secara sosiologis, ihsan adalah berbuat baik kepada sesama, berbakti, tolong menolong dan sebagainya. Selanjutnya amanah, yaitu memiliki rasa tanggung jawab atas kepercayaan atau tugas yang diembannya baik tanggung jawab pada Allah maupun kepada manusia. Selanjutnya istiqomah, yaitu konsisten atau teguh dalam menegakkan kebenaran. Selanjutnya berakhlak mulia atau memiliki budi pekerti dalam seluruh perkataan dan perbuatannya. Selanjutnya pandangan yang luas, artinya wawasan luas dan menghindari sikap picik. Selanjutnya berpengetahuan yang luas baik dalam bidang keagamaan maupun pengetahuan umum lainnya. Soal selanjutnya yaitu spiritual merupakan dasar dari perilaku seseorang dalam bertindak, karena spiritual berdasar dari ihsan, rukun iman dan rukun Islam. Spiritual mewujudkan nilai-nilai cinta kepada Allah yang menghasilkan perilaku sesuai dengan ajaran Allah. Spiritual juga akan mewujudkan penjernihan hati yang memutuskan untuk senantiasa melakukan perilaku positif. Terdapat beberapa nilai moral dalam spiritual yang dapat menjadi dasar perilaku seseorang, karena spiritual berdasar pada iman kepada Allah dan jiwa yang bersih, maka akan memunculkan sikap dalam diri manusia. Soal selanjutnya nomor 5, bahasa merupakan media yang paling efektif untuk berdakwah. Oleh sebab itu, berdakwah harus disampaikan dengan cara yang baik bil hikmah agar maksud baik tersebut tidak kontraproduktif. Al-Quran menyampaikan pesan lewat bahasa
dengan menggunakan kata qaulan, yaitu berarti perkataan, yang disandingkan dengan kata-kata layina, artinya lemah lembut, bahwa berdakwah harus disampaikan dengan cara yang lembut supaya pesan tersampaikan ke penerimanya. Baik, soal nomor 6, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan simbol-simbol atau kata-kata baik yang dikatakan secara oral, lisan maupun tertulis. Komunikasi dapat teridentifikasi sebagai suatu proses di mana seorang pembicara berinteraksi secara lisan dengan pendengar untuk mempengaruhi tingkah laku penerimanya. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah penciptaan dan pertukaran pesan yang dilakukan tidak menggunakan kata-kata, seperti komunikasi yang menggunakan gerak tubuh, sikap, vokal yang bukan kata-kata, kontak mata, ekspresi muka, kedekatan jarak, dan sentuhan. Komunikasi nonverbal juga dapat diartikan yaitu komunikasi dengan menggunakan gejala yang menyangkut dengan gerak-gerik atau gestur, sikap, postur, ekspresi wajah, facial expression, pakaian yang bersifat simbolik, isyarat dan gejala yang sama yang tidak menggunakan bahasa lisan atau tulisan. Baik, terima kasih. Itulah jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.